Mohon maaf videonya terpotong nih, saya lanjutin nih ceritanya ya. Jadi tahu nggak apa yang terjadi ketika kita mau ngantar paket sementara perumahannya itu nggak boleh masuk. Di sana kan ada pak proposnya yang menjaga ya. Dengan sopan ditanya, Pak, mohon izin Pak, ngantar paket untuk Bapak ini, alamat di sini. Oh, nggak boleh masuk deh, katanya gitu kan. Nggak boleh masuk Mas. Ojol parkir luar, coba hubungi orangnya. Nah, kondisi saat itu orangnya nggak bisa dihubungi dan di WA juga checklist satu. Tapi dikarenakan memang bapaknya ini peduli ya, care ya sama ojol, sama yang nganter paket, dia tahu juga ngejar waktu. Tau nggak apa yang ditanya? Itu alamatnya coba ulangi Mas. Nih, ditanyanya cek alamat, langsung koordinasi yang lain belakang. Alamat yang ini rumah siapa? Oh, bapak ini. Udah Mas, coba hubungin dulu. Saya hubungin dulu. Mereka ngehubungi kontak, terus dia kan namanya Kopassus nih solid ya, artinya ya mereka tuh bener-bener kompak gitu. Dan akhirnya sih nggak butuh waktu lama. Jadi itu udah Mas, ini orangnya udah inkonfirmasi ya, tinggal aja paketnya sini sama kita, nanti udah tahu orangnya. Jadi alhamdulillah terbantu. Itu pertama pengalaman sama TNI. Nah dulu itu waktu sudah lama juga ya, sebelum atau pada masa Covid juga tuh. Terus lagi ketika masih di Uber, masih ada Uber dulu, saya sama TNI muda ya, masih baru lulus. Tahu nggak apa yang dibawa? Jadi sempat bawa dia penumpang ya, bawa apa, layanan penumpang, jemput OTW, tengah jalan ada yang lupa dia. Mas, maaf Mas, kelupaan. Balik lagi ya Mas, gitu ya. Oke, balik lagi. Akhirnya balik, tau nggak apa yang lupa? Al-Quran. Gua aja nih, ya gimana ya, kalau ketika orang yang benar-benar Al-Quran itu nggak pernah lepas dari tangan mereka, maka saya sangat hormat, jujur ya, sangat hormat. Jadi ya untuk TNI kita alhamdulillah. Jadi kalau ada yang menjelek-jelekan TNI, mohon maaf, mereka itu yang paling takut dengan Indonesia Jaya. Kenapa? Contoh saat TNI katanya memperkosa dan membunuh wartawan. Coba dimundurkan dulu, atau sudut pandang dibuat lebih luas dulu. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang dilakukan adalah perzinahan, hamil, akhirnya dia membunuh. Apakah itu hanya TNI? Tidak kan? Tapi yang diangkut itu TNI jahat. TNI membunuh polisi yang di Lampung atau di mana tuh gara-gara sabung ayam. Coba lihat lagi matanya nih. Buka lagi matanya. Itu masalah TNI bunuh polisi atau gara-gara uang yang antara oknum TNI yang menjadikan sabung atau judi ayam itu bisnis mereka, gara-gara uang setoran kurang ke polisi, akhirnya terjadi seperti itu. Maka yang disikapi apakah TNI-nya atau pelaku kelakuan merekanya ini? Itu saya paham, saya tanya dulu kepada kalian gitu. Jadi kalau seandainya sekarang lagi naik nih, Kang Deddy Mulyadi mengirimkan siswa ke TNI, ke barak, Kang Deddy Mulyadi langsung dilaporkan ke HAM. Sekarang pertanyaan lagi, kayaknya mau hancur, nggak boleh banget TNI itu citra baiknya tersebar gitu ya. Sangat nggak boleh. Kenapa? Karena TNI cinta rakyat. TNI peduli rakyat. Apakah polisi begitu atau enggak? Polisi bukan nggak ada yang peduli rakyat. Jadi kalau kita berpikir polisi itu jahat, maka akan jahat terus. Jadi untuk saat ini ya, TNI itu peduli rakyat, insya Allah pasti. Kalau ada oknum itu, jangan TNI-nya yang disalahkan gitu. Jadi ya, kalau demo-demo kemarin, aparat dibuat seolah-olah jahat. Sekarang gini, kalau mau demo pastikan dulu jangan ada penyusup. Penyusup itu pasti ada. Dan dia ketika kalau keluarga kalian polisi atau TNI dilempar air kencing, dilempar batu, dan memang yang lempar bukan mahasiswa, itulah penyusup yang datang. Namun karena mereka terpancing emosi setelah dilakukan itu, akhirnya kena semua. Makanya saya juga nggak setuju demo kalau kita nggak benar-benar rapatkan barisan. Makanya saat saya ada Grab atau ojek demo, saya nggak ikut. Kenapa? Takut ada penyusup yang ya akhirnya menjelekkan citra pendemo seperti itu. Jadi cara saya ya dengan sosial media, kirim ke sosmed
menterinya langsung yang berkaitan. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi untuk saat ini khusus untuk warga, untuk bangsa Indonesia, kalaulah presiden yang mendukung rakyat, presiden yang peduli rakyat tidak didukung, terus bagaimana lagi kalian mendapatkan pemimpin? Bagaimana lagi kalian mau mendapatkan ketenangan di hidup dan ketentraman hidup di negeri sendiri? Saya kasih contoh aja ya, untuk penyusup itu seperti yang terjadi di pager di suatu negeri di luar sana. Pagernya itu meledak. Kalian tahu siapa yang saya maksud ya, penyusupnya ya. Penyusupnya itu bukan hanya dari dalam negeri, dan penyusup dari luar negeri itu nggak ingin Indonesia jaya. Kenapa? Karena ada Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi bahwa, silahkan lanjutkan, kalian tahu siapa negara yang dimaksud? Karena kalau nanti saya sebutkan, akun saya sudah berkali-kali diblokir. Jadi mohon dengan sangat untuk negaraku, bangsaku, rakyat-rakyat yang ada di negaraku ini, ayo kita bersatu, padu, dan kita saling mendukung untuk kebaikan kita bersama di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.